Selamat datang kembali di video part kedua tentang Planet Hunters. Di video ke part kedua ini kita akan membahas mengenai Mas, bukan Mas yang jualan bakso ya. Mas, MAST. Nah, Mas ini singkatan dari Barbara E. Mikulski Archive for Space Telescope. Nah, Mas ini adalah tempat data disimpan ya, tempat berbagai data dari teleskop luar angkasa itu disimpan. Jadi ini kayak database-nya, ini kayak pusat database-nya seperti itulah ya. Nah ini The Mars Portal membolehkan kamu untuk menemukan beberapa koleksi dari dataset astronomikal di satu tempat. Nah ini seperti database pusatnya untuk menemukan data space telescope gitu ya. Oke, jadi mari kita mulai tutorialnya. Di sini saya akan coba mencoba mencari salah satu data ya, data dari teleskop TESS ya. Salah satu data ini saya copy aja ya di sini, soalnya saya lupa ini TIC-nya. Nah, ini saya paste di sini. Nah, ini yang perlu kalian inputkan di sini adalah TIC. Nah, karena di sini ada berbagai banyak data dari berbagai macam teleskop luar angkasa ya. Maka di sini kita fokuskan ke TIC. Nah, TIC ini apa singkatannya? TIC ini adalah ini Test Input Catalog. Nah, Test Input Catalog. Maka dia akan mencari hanya di teleskop TESS gitu aja ya, di data TESS aja, data yang dihasilkan dari teleskop TESS gitu. Nah ini katalognya, nomor katalog dari bintangnya ya 284475976. Dan kita search, ini kecepatannya bergantung kecepatan internet kalian ya. Kalau lemot ya nggak akan muncul-muncul, jadi ditunggu aja. Kalau nah ini kita tunggu aja ya, beginilah kalau internetnya agak-agak lemot, namanya juga di Indonesia gitu kan ya, mahal, dapatnya mahal doang internet tapi lemot. Kita tunggu. Communication fail, ini karena internetnya lemot. Kita tunggu, kita search lagi. Nah, kalau misalnya masih nggak bisa, itu kita refresh. Ada ini lama sih nggak saya refresh. Ini udah muncul ya, ini di search muncul. Nah, hal yang paling keren di sini, kita bisa melihat bintang yang kita cari gitu ya. Nah ini kita bisa melihat bintang yang kita cari di bagian kanan, di bagian astro view ini ya. Jadi kita bisa melihat bintang yang kita kita cari di data ini ya, di IC 2844 ini. Nah, ini kita zoom in. Nah, ini adalah bintang yang kita cari datanya gitu ya, di satelit teleskop satelit TESS ini ya, teleskop luar angkasa TESS ini. Nah, ini di sini ada beberapa tab, beberapa bagian table. Yang ini nggak usah diperhatikan, yang ini parameter-parameter dari datanya untuk memfilter ya. Ini filter. Yang kita perhatikan ada di sini. Ini bagian mission, karena kita mencari TESS, maka di sini akan muncul TESS ya, satelit dari TESS, mission TESS ya, di bagian mission. Karena kita mencari TIC ya, Test Input Catalog, maka yang muncul adalah mission TESS gitu ya. Nah, yang paling penting kita di sini yang keren, kita bisa mendownload datanya secara gratis di sini ya. Nah, ini dari bintang ini ya, kita download secara gratis, bisa kita olah pakai bahasa pemrograman Python, pakai bahasa pemrograman MATLAB, pakai bahasa pemrograman HTML. Itu bisa di sini, pakai Excel mungkin ya. Itu bisa di sini kita olah datanya, raw datanya ya. Tapi yang di sini kita akan coba untuk mencari fokus di bagian yang ada ini ya, yang ada like curve-nya atau produk kayak logo
peredupan cahaya gitu ya. Ini ya, logo melengkung. Ini di sini kita juga bisa melihat datanya itu secara online gitu ya. Kita klik aja yang bagian sini, kita contohkan ya bagian mana ya. Pasti yang mana, coba ini ya. Kita tunggu, ini bergantung lagi ke kecepatan internet. Nah ini ini apa ya, ini data yang kita klik tadi di bagian time seriesnya. Nah ini ya, ini ada yang penting itu di sini ya, legend. Ini ada SAP dan PDSAP. SAP ini adalah singkatan dari Simple Aperture Photometric. Kalau PDCSAP ini singkatannya saya lupa. Presearch Data Conditioning SAP Flux. Nah, bedanya apa? Kalau kita bandingkan ya, kita centang dua-duanya, kita bandingkan. Nah, terus kita full zoom di sini. Nah, kita bandingkan ya. Kalau yang bagian SAP yang warna biru itu datanya raw atau mentah, belum diolah sama sekali. Ini data dari satelit luar angkasanya itu mentah atau raw. Data asli dari satelitnya belum diolah sama sekali, itu seperti ini bentukannya. Sedangkan kalau kita yang warna kuning yang udah diolah ya, supaya lebih bersih gitu ya, lebih bersih datanya, supaya lebih lebih bersih gitulah ya, dari interferensi mungkin, dari error atau apa gitu ya. Itu kita pakai yang warna kuning. Kita lihat nih perbandingannya, dia lebih bersih ya, dia lebih bersih daripada yang raw data yang belum diolah. Sedangkan yang diolah ini lebih bersih gitu. Maka karena kita cepet-cepet aja di sini, maka kita pakai yang udah bersih aja ya, udah bersih, yang udah diolah. Kita hapus yang warna biru, kita full zoom. Nah ini dia lebih bersih ya, ini dia lebih bersih datanya daripada yang simple tadi ya. Nah ini dia lebih, lihat nih. Nah dia lebih ada apa ya, yang belum diolah, seperti ini datanya. Lebih enak yang udah diolah, yang udah dibersihkan datanya. Nah ini datanya lebih bersih. Sedangkan kalau kita lihat di sini, kita bagikan ke option, tadi datanya masih kayak kurang smooth gitu ya. Itu bisa kita kasih smooth factor gitu ya, kita smooth factor contohnya 15 gitu ya. Nah ini lebih smooth datanya daripada yang tanpa di smooth factor. Jadi kita bisa melihat peredupan cahayanya lebih mudah gitu ya. Meskipun yang ini mudah sih, tapi ada sebagian data yang sulit untuk melihat peredupan cahaya bintangnya jika tidak di smooth factor gitu ya. Nah, coba di sini. Nah ini cahayanya meredup, benar meredup. Ini cahaya bintangnya. Ini bisa kalian contoh lain, mungkin yang suka poin, tapi saya lebih suka yang titik, lebih menarik tampilannya. Dan kita lanjut ke fast folding. Nah, fast folding ini apa? Fast folding ini mungkin kita akan bahas di part selanjutnya nanti ya. Nah, fast folding ini adalah apa ya, kayak menumpuk jadi satu data yang mengalami peredupan. Jadi ini misal ada 4 data, 4 peredupan, ini ditumpuk jadi satu grafik gitu ya. Contohnya di sini kita akan contohkan ya, periodenya saya lupa periodenya berapa. Nah ini periodenya 2,14363. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, fast folding ini fungsinya untuk menumpuk peredupan data ya, peredupan data ini menjadi satu ya. Ini akan menjadi satu, nanti kita contohkan fast folding. Nah ini contohnya yang udah data peredupan tadi, sekian banyak data peredupan tadi, ini dijadikan satu peredupan ya, atau fast folding. Ini menunjukkan ada periode tertentu. Nah ini periode pasnya itu setiap 2,14 hari itu mengalami peredupan
cahaya bintangnya. Nah, itu membuktikan ada transit gitu ya, ada planet yang transit di depan bintangnya. Seperti itu. Kemudian kita zoom, banyak kita zoom di sini. Nah, dari sini kita bisa apa ya? Istilahnya itu bisa menentukan, jika sudah di fast folding ini kita bisa menentukan radius planetnya gitu ya, radius planetnya, jarak jarak planetnya, kemudian diameter planetnya gitu ya. Itu kita bisa tentukan jika kita sudah berhasil melakukan fast folding. Nah, itu dia, seperti itu sih contoh part kedua kali ini. Mungkin di part ketiga kita akan bahas mengenai exofob, karena pasti ada pertanyaan, ini gimana cara dapetin nilai ini. Nah, itu nanti kita bisa dapetin melalui coding ya, mengolah data dari apa ini, dari data peredupan cahayanya, ataupun kita juga bisa mendapatkan dari exofob ya secara mudah. Nanti kita lanjut di part 3. Oke, itu aja mungkin video kali ini. Mungkin kalian yang suka konten ini silahkan di subscribe dan like ya, dan like. Jika ada pertanyaan silahkan komen, dan jika kalian mau mendukung saya secara finansial silahkan dukung saya di traktir, cek link di bagian deskripsi. Sampai jumpa di part 3, kita akan membahas exofob. Sampai jumpa.